Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini dari ungkapan Bu Irma Suryani terkait Roy Suryo CS yang selalu membahas ijazah Pak Jokowi. Kali ini Bu Irma seperti membungkam mereka, dan kali ini Bu Irma juga mengingatkan soal panci. Kita pasti tahu kalau panci itu soal apa ya, karena sudah melekat kali ke Roy Panci. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Menurut saya basi loh ya, basi bar. KPU, Bawaslu mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 9 tahun PDIP juga saya juga kan Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Betul. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan sebenarnya. Saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh ya, ya 2019. Iya, oke. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga mau kita masih lihat mau mulai nih ya. Masih berkutat di situ gitu. Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, kayak palsu katanya, menurut Roy Suryo, iya makanya itu pertanyaannya mau ngapain, ya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya, misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih, ya masyarakat bilang panci mana panci, kan nggak bisa gitu juga kali, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya, dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan fisik, secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah, dia jawab seperti itu. Nah, soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab. Terus apa lagi? Yang mau dicari apa sebenarnya? Coba tampilkan videonya. Gitu. Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita Bar, waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir sama beliau. Beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk ya yang harus membuktikan itu yang mendalilkan kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM, dia bilang. Kenapa harus saya? Toh saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh Bar. Karena menurut saya kalau saya jadi dia saya juga nggak mau diperintah begitu. Karena nggak benar juga. Nah, satu yang ingin saya sampaikan satu lagi Bar. Contoh misal, kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya, yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat yang mohon maaf gitu, dia boleh mengatakan bahwa dia ahli, tapi siapa juga yang
boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli ilmu, dia bukan tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Kemudian masyarakat, saya juga punya TikTok, kebetulan banyak sekali ya. Ini saya punya follower juga banyak gitu ya, yang mempertanyakan ngapain sih dia kok kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga dia nggak boleh ribut juga gitu. Nah, jadi menurut saya Bar, hari ini yang harus kita bicarakan di meja Akbar Faisal Unsensor ini, bagaimana Indonesia ini ke depan ya, di krisis ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan ini bisa menuju Indonesia emas. Ya menurut saya kalau kita bicara rakyat ya, rakyat Indonesia ini kan hampir 300 juta. Kalau misalnya yang mempertanyakan itu hanya 1-2%, menurut saya relevan. Sementara yang lain percaya bahwa ijazah itu asli misalnya. Seperti itu. Nah, kan, untuk apa juga kita bicara itu? Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa masyarakat punya hak. Yang sekarang ini demo, yang sekarang ini menuntut juga silakan saja. Toh mereka juga punya hak. Pak Jokowi juga punya hak jawab. Saya pernah tanya begini Bar. Terus terang saya pernah kira-kira 2 bulan lalu lah ya, saya ketemu sama Pak Jokowi. Karena saya mampir ke Solo, ketika itu saya lagi ada acara di Solo. Saya pengen lihat karena ada orang yang mengatakan bahwa seolah-olah yang datang ke sana itu kan seperti didramatisir, ada penggiringan gitu ya, di settingan gitu. Saya pengen lihat, Bar. Saya diam-diam pertamanya datang, saya lihat. Ternyata enggak. Memang saya ngobrol dengan mereka itu. Yang datang ke sana ya? Iya. Datang ke sana saya ngobrol. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari dari Kalimantan, ada yang dari bahkan ada yang dari Madiun, dari segala macam. Gitu. Mau datang mau foto. Nah kemudian saya mampir karena saya udah sampai di sana, saya ngomong sama asistennya, saya boleh nggak kira-kira ya ketemu Pak Jokowi. Nah kemudian saya tunggu, ternyata boleh. Gitu. Oh Mbak Irma silakan Mbak, ini Bapak mumpung ada waktu, saya datang. Nah saya juga tanya juga soal Gibran loh, ini Ferdinand. Saya bilang ini menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak terkait masalah misalnya lapor Pak kemarin itu, saya tanya gitu. Terus Pak Jokowi jawab, saya itu sudah menyerahkan Gibran itu kepada Indonesia, menyerahkan Gibran itu kepada Pak Prabowo, kepada partai-partai politik untuk dibina. Saya bahkan mengatakan kepada Gibran, ojo kemajon. Apa maksudnya? Jangan ya, kamu itu hanya di belakang Pak Prabowo. Jadi kamu itu hanya orang yang menjalankan perintah Pak Prabowo. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon kepada saya loh. Tapi dia bilang begitu. Bagi saya, ketika anak saya diminta, ya kan, sekali dia berkali-kali ngomong itu. Dan saya ya monggo karena dia juga udah dewasa. Tinggal bagaimana masyarakat menyikapi itu, gitu. Oke. Tadi Ferdinand menghubungkan seperti ini. Ini belum apa-apa, ini tampaknya ada tujuannya nih, politik lah segala macam. Kenapa sih kita harus memaksa Jokowi untuk menerima, menanggapi orang-orang yang sekarang yang dianggap Pak Ferdinand marah? Enggak perlu juga kalau menurut saya. Gini Karma coba. Enggak juga loh ya. Gini, maksud saya gini, itu tadi yang saya maksud karena bahwa tidak merusak bangsa ini, tidak merusak ekonomi bangsa ini, tidak merusak semua sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Iya, makanya tadi kan saya sudah keluarkan bahkan sejak awal saya mengatakan tapi gini. Tapi bisa dipaksa kalau Pak Jokowi ini dipaksa untuk palsu kenapa? Harus jawab. Kalau ternyata asli terus mau bikin apa? Sebenarnya kesimpulannya itu. Tapi lagi-lagi kita belajar bagaimana bernarasi di ruang publik kita menyangkut dengan situasi yang tadi mengatakan receh. Bisa lah kita gunakan seperti itu. Tapi pada posisi Pak Jokowi tidak sesederhana itu. Dia seorang tokoh, 10 tahun jadi presiden gak gampang itu. Kalau menurut saya pribadi ya, saya bilang sederhana.
Ini bukan satu hal besar. Tidak menyebabkan sendi-sendi ekonomi bangsa ini runtuh. Iya. Bukan moralitas bangsa ini menjadi hancur karena itu. Iya benar. Apa masalahnya? Setuju itu. Dan ketika misalnya mereka pun melakukan demonstrasi, kemudian terus-menerus misalnya ingin berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, itu hak mereka juga. Dan kita harus menghargai itu karena mereka juga punya hak konstitusi di negara ini. Oke. Coba kita bayangkan Kakak Irma, kenapa sampai ini tidak sederhana? Dan itu ada dampaknya bagi orang lain. Kalau kemudian ternyata dinyatakan bahwa ini adalah asli, efeknya besar kan bagi dia. Dan itu pasti efek politiknya kepada keluarganya, dalam hal ini Gibran. Betul. Maka pada titik itu maka tidak menjadi sederhana. Ada publik di dalamnya dan dapat keuntungan bisa saja Gibran jadi. Sekarang malah terjadi. Ya makanya saya bilang ketika Akbar bisa juga itu ada kerugian. Sekarang sudah rugi bagi Pak Jokowi di mata kita. Betul. Tapi kan kita tidak tahu dia. Itulah alasannya kenapa tidak dibuka saja. Kalau menurut saya di mata Akbar mungkin atau di mata Ferdinand mungkin rugi. Tapi kalau di mata kami, saya pribadi, dia nggak rugi apa-apa. Berarti Kakak Irma setuju bahwa sebenarnya ini adalah salah satu pola permainan kekuasaan Pak Jokowi. Setuju nggak? Sangat bisa. Saya kira nggak juga. Nggak juga Seperti itu. Menurut saya, kalau tadi Ferdinand bilang ada banyak yang mungkin tersakiti ketika beliau menjadi presiden selama 2 periode, saya setuju. Bar. Dan kalau mereka kemudian melakukan pembalasan, kata seperti Ferdinand bilang balas dendam dan lain segala macam, siapa mana sih yang nggak punya perasaan seperti itu? Saya juga bisa memahami itu, ya toh. Dan kita nggak bisa juga melarang itu. Saya ini tokoh buruh yang tahu persis bahwa demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang dan boleh. Demokrasi di kita kan juga masih belum sempurna. Karena demokrasi kita kan tidak menafikan hukum dan keadilan. Betul. Ya kan? Nah itu yang selalu saya gugat gitu. Maka kemudian saya bilang kalau soal ini memang mau diteruskan, ada baiknya memang Pak Jokowi melakukan ini, menjawab ini dengan langkah hukum. Dan sudah dilakukan sekarang. Ya sudah. Oke, itu dia video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bu.